Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bunda, semoga ya Bunda dan keluarga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan taqwallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf ya Bunda, mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul. Ada sekitar 34 yang sudah bergabung ya Bunda, tadi juga sempat kami baca ada yang dari Papua dan saat ini sudah jam 10 malam mungkin. Jadi mungkin bisa langsung saja malam hari ini insya Allah dari Bunda Nina dan kawan-kawan akan menjelaskan teknik pelaksanaan IELTS, bimbingan IELTS di Milbos seperti itu. Yang ingin kami sampaikan mungkin insya Allah bimbingan ini akan berjalan kurang lebih 1 tahun dan kami harapkan kepada ayah bunda karena di MA ini sudah beberapa juga berjalan bimbel dan salah satunya bimbel untuk masuk perguruan tinggi luar negeri dan memang sangat dibutuhkan kerjasama ayah dan bunda. Jadi mohon juga ayah dan bunda agar selalu memonitoring anak Anda mungkin ketika penelponan atau penjengukan bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya. Dan kami harapkan juga dari Bunda Nina untuk bisa terus berkolaborasi dengan kita, memberikan evaluasi, laporan dan laporan progres dari santri-santri kita. Mungkin langsung saja ya Bunda tanpa perpanjang dan mari kita bersama-sama mendengar apa yang ingin dipaparkan dan dipresentasikan oleh Bunda Nina dan kawan-kawan lain. Silahkan Bunda Nina. Baik, jazakallah. Terima kasih ya Ustadz Fadli dan salam buat assalamualaikum buat para ayah bunda ya. Benar sudah larut malam saya di Waalaikumsalam. ya untuk yang Papua lumayan sudah larut ya. Baik, saya mohon izin ya untuk memberikan penjelasan dengan cepat gitu untuk di awal, tapi nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya supaya lebih langsung to the point pertanyaan-pertanyaan atau diskusi kelak yang nanti bisa disampaikan oleh para wali santri ataupun oleh Ustadz Fadli ya. Demikian. Program ini memang kami khusus buat gitu untuk Milbos ya, karena untuk sekolah-sekolah lain itu memang berbeda-beda kondisi ya. Nah, Milbos ini adalah yang pesantren gitu. Jadi ada certain apa ya yang kami butuhkan benar seperti tadi dikatakan bahwa butuh kerjasama orang tua dengan para santrinya gitu. Untuk sedikit menjelaskan mengenai program IELTS-nya adalah yang kita persiapkan itu memang adalah band scoring-nya ya gitu. Mungkin untuk IELTS atau dengan TOEFL lebih terbiasa dengan TOEFL ya gitu. Tapi IELTS itu sekarang lebih ya gitu karena kalau TOEFL itu sekarang lebih banyak hanya digunakannya untuk negara-negara barat ya, terutama Amerika gitu. Tapi kalau IELTS digunakan oleh seluruhnya seperti itu. Sebetulnya ini masih bisa saling menggantikan apakah TOEFL atau IELTS ya gitu. Dan ini ada range-range perbandingan ya untuk kalau TOEFL itu seperti apa, kalau IELTS itu seperti apa. Cuman kalau TOEFL ya itu dia harus dengan yang TOEFL IBT ya. Kalau yang berhubungan dengan sekolah keluar negeri gitu. Kalau masih yang di dalam negeri masih bisa dengan TOEFL lainnya. Tapi kalau yang keluar negeri itu pakainya TOEFL IBT ya.
Nah, ini adalah perbandingan scoringnya gitu. Untuk kurikulum kami sendiri di GPD ini adalah kurikulum lintas bahasa ya. Untuk khusus ini adalah dengan bahasa Inggris. Tapi sebetulnya kalau GPD ini bisa untuk berbagai bahasa lainnya gitu. Untuk hampir untuk seluruh bahasa. Kami juga punya pelevelan standar kemampuan termasuk kosakata dan kemampuan gramatikalnya. Jadi kami membaginya menjadi CA1 hingga CA6 untuk GPD kurikulum ini. Kalau di IELTS menggunakannya itu level A1, CEFR ini adalah IELTS ya, standar IELTS A1 sampai C2. Jadi kalau A1 dia bikin sekali ya dalam artian layaknya anak yang baru belajar bahasa Inggris gitu. Kemudian ada A2, B1, B2. Nah, rata-rata untuk memasuki dunia pendidikan di luar negeri itu yang dibutuhkan adalah B2 gitu. Sampai dari mulai level B2. B2 nanti ada range antara 5,5 dan IELTS 5,5 sampai 6,5 gitu. Kalau kita mau lanjutkan lagi untuk scholarship itu biasanya di atas 6 ya, gitu, di atas 6. Jadi walaupun disebut di 5,5 itu masuk B2, tapi biasanya dia hanya untuk yang kuliahnya mau di luar negeri tapi bayar sendiri seperti itu ya. Masih 5,5 di pun untuk yang ada lagi untuk yang di Indonesia ya. Untuk yang di Indonesia itu seperti UI nanti ada jalur-jalur lain lagi ya. Mungkin ini penjelasan lebih ke ayat 11 ya, tapi saya utarakan ini untuk orang tua juga aware bahwa pergerakannya itu cepat sekali untuk perubahan peraturan-peraturan, terutama tes-tes yang disyaratkan atau sertifikat yang disyaratkan untuk masuk ke perguruan tinggi Indonesia gitu. Jadi untuk kita ancang-ancang juga layaknya saya pun punya anak ya di Melbourne. Jadi ya kita coba persiapkan karena waktu mereka itu memang kan sedikit sekali ya untuk bisa punya kesempatan mempelajari bahasa Inggris yang of course drilling kosakata ini adalah waktu yang dibutuhkan cukup panjang gitu ya untuk sampai bisa mencapai level-level standar yang tadi sudah saya jelaskan untuk belajar di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Nah, untuk UI sendiri kalau kita coba ada jalur namanya talent scouting ya. Itu juga dia tahun kemarin itu masih bisa 2 tahun yang lalu bahkan tanpa skor IELTS atau TOEFL. Begitu tahun ini tiba-tiba mintanya skor 6 untuk IELTS. Jadi sekolah-sekolah pada kebingungan pada bulan Februari itu kejar-kejaran untuk mempersiapkan anaknya karena anaknya memang nggak dipersiapkan untuk punya nilai IELTS ya. Dipikir IELTS itu cuman kalau mau sekolah ke luar negeri misalnya, tapi ternyata beberapa perguruan tinggi juga sudah mulai membicarakan itu. Jadi kita hanya bersiap-siap saja, nanti kami akan update terus gitu untuk peraturan-peraturan terbaru terkait perguruan tinggi dalam negeri. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Jadi ada skor ekuivalen ya antara TOEFL, TOEFL IBT, IELTS dan lain-lain ya. Memang mereka menyebutnya kalau IELTS itu antara A1 sampai C2 ya. C2 ini udah level ya gitu. Nah, yang standar yang kita berusaha kejar saat ini untuk selama periode 9 bulan terutama yang kelas 11 itu adalah untuk mencapai B2 atau upper intermediate gitu untuk level band 6. Band 6. Jadi ini target kita selama 9 bulan insya Allah. Ketika kami menjalani beberapa saat memang memasukkan Ananda dan kemudian menjalani juga beberapa pelatihan dengan siswa-siswa sekolah lain yang pesantren gitu. Ternyata memang ada sedikit bukan kendala tapi tantangan ya buat kami untuk mempersiapkan program yang lebih tepat guna dan efisien gitu. Jadi di awal-awal memang kami sudah aware bahwa keterbatasan waktu dan juga secara bersama-sama mempelajari bahasa asing
selain bahasa Inggris. Kalau di sekolah negeri mungkin bahasa Inggris hanya bahasa Inggris saja yang bahasa asing gitu. Tapi kalau di Milbos ini dan di beberapa pesantren lainnya itu berkaitan juga dengan bahasa Arabnya. Nah, itu pola 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 otak ya untuk memproses kebahasaan itu menjadi saling mempengaruhi gitu. Jadi akhirnya, kami, membuat suatu sistem ya untuk di Milbos untuk, mengadakan placement gitu, placement test yang membagi, pengkategorian siswa-siswa berdasarkan kemampuan awal mereka saat ini gitu. Kemampuan awal dari sisi bahasa Inggris ya gitu. Jadi ketika di placement test itu dan kemudian, kami mendapatkan, beberapa siswa masuk ke dalam level CA1, CA2, CA3, CA4 atau mungkin bisa CA5 gitu. Itu adalah, level-level siswa yang nanti kami coba jelaskan, bagaimana kriterianya gitu. Jadi pada hari pertama, pada tanggal 4 Mei itu memang akan diadakan placement test ya, terhadap, sekian siswa ya, kita itu totalnya ada afwan, eee, mi ada 50 ya ini heeh, harusnya ada 50, tapi ini mungkin data yang lama ya, ada 50 dan yang grade 11 itu ada dari 11 ada 21 tadi saya sudah baca, ada 21 gitu. Bukan kami mencoba membedakan, berdasarkan grade-nya, tapi memang nanti ada certain enhancement atau, penguatan bagi siswa-siswa yang memang sudah berada di grade 11 gitu. Jadi, kami mohon orang tuanya juga mungkin mungkin nanti anaknya bilang, "Kenapa kok, kita agak sedikit beda nih?" Gitu, atau lebih banyak atau dikasih apa. Itu sebetulnya hanya karena kami berpikir banyak kesempatan yang bisa, terbuka untuk para siswa yang grade 11 gitu. Tahun depan kan sudah masuk ke grade 12, ada kesempatan yang bisa dibuka dengan, sudah memiliki IELTS score yang mumpuni, seperti itu gitu. Tapi kalau nanti dirasa, memberatkan gitu, silahkan kami di apa, di dicolek-colek gitu ya, ya, oh ini anaknya nggak sanggup atau terlalu berat gitu. Karena kalau, fokus kami memang saat ini untuk yang grade 11 ya gitu, untuk grade 11 jadi skor itu dibutuhkan itu pada bulan Maret gitu. Otomatis bulan Februari itu sudah menjalani tesnya gitu. Ya untuk yang ini kami hanya memberikan, bimbingannya hingga sampai, eee prediction test ya, gitu, prediction score. Tapi untuk official test-nya sendiri silakan, nanti ada lembaga-lembaga, ada 4 lembaga yang bisa, diikuti, English Testing Service, British Council, atau IDP, atau di UI untuk menjalani official IELTS test-nya ya, gitu. Pendaftarannya semua online, seperti itu. Nah, kembali lagi pada kategori siswa gitu. Jadi siswa-siswa yang, nanti menjalani tes itu akan, terbagi menjadi 5 klasifikasi ya. Klasifikasi pertama itu adalah, siswa-siswa beginner yang memang bisa dibilang masih, masih mentah ya, masih mentah untuk, dari sisi kemampuan kosakata terutama. Jadi akan ada 30, subtechnical teams yang di-drilling ya. Nah ini juga, nanti ada kaitannya dengan penggunaan aplikasi. Karena keterbatasan waktu kami gitu di dalam, eee, kab KBM IELTS ini yang 3 kali dalam seminggu ya, 3 kali dalam seminggu, 1 kali offline pada hari Sabtu dan 2 kali online pada Selasa dan Rabu, untuk siswa-siswa yang berada pada level ini memang akan membutuhkan yang CA1 ya, yang, terendah, ini membutuhkan, eee, penguatan lagi dengan menggunakan aplikasi gitu. Karena kalau kita lakukan di dalam kelas, ini akan, sedikit menghambat teman-temannya
yang mungkin sudah harus berlari gitu untuk mempersiapkan IELTS testnya sendiri. Karena kalau ini masih berdasarkan kemampuan kosakata ya, menambah terus menginput kosakatanya hingga cukup mumpuni ya, cukup mumpuni untuk kemudian mungkin pindah ke level CA2 ya gitu. CA2 ini ya bisa dibilang upper basic ya, upper basic, dan kemudian diharapkan dalam tempo 5 atau 6 bulan ya, baik level CA1 atau CA2 bisa bersama-sama masuk ke dalam level CA3. CA3 ini consider sebagai apa ya, standar untuk siswa-siswa level SMA. Cuman yang saya ketahui juga ada beberapa siswa mungkin yang berasal dari ibtidaiyah ya dan sanawiyah, mungkin agak kurang mendapatkan bahasa Inggrisnya gitu. Itu juga input dari para orang tua. Jadi karena input tersebutlah maka kami kemudian membuat sistem yang agak berbeda. Ini seperti layaknya mau ngajarin IELTS, tapi IELTS-nya nanti dulu ya, gitu. Ya, sampai kemudian masuk ke CA3 bersama-sama, level CA3 bersama-sama. Nah, pada CA3 ini akan masuk pada bagaimana mereka dipersiapkan memang untuk menjalani tes IELTS. Jadi tes IELTS itu sendiri ya cukup panjang durasinya, totalnya 3,5 jam, tapi pada implementasinya itu tidak 3,5 jam gitu. Jadi kalau memilih speaking di awal, jadi itu bisa memilih speaking, ada 4 skill ya, listening, reading, writing, dan speaking. Nah, speaking ini dia bisa dipilih di awal pada pukul 9 pagi atau bisa pukul 2.30 siang. Itu ada pilihannya nanti ketika di komputer ya, ketika mendaftar untuk official test. Nah, tapi ketika menjalani 3,5 jam tes itu, yang speaking-nya di pagi, dan kemudian dia dijeda, tapi di jedanya juga nggak bisa kemana-mana gitu, tetap berada di tempat itu karena nanti pada pukul 12.30 gitu, 3 skill lainnya akan dimulai gitu. Dan berakhirnya itu sekitar jam 4.30, antara jam 4 sampai jam 4.30. Jadi secara otomatis anak kita itu akan menghadapi tes itu dari dia berangkat ya, dari dia berangkat mungkin 6:30, jam 6 gitu, dan kemudian berakhirnya baru jam 4 gitu. Nah, untuk siswa-siswa SMA yang terbiasa kami handle, biasanya yang paling berat adalah mengontrol emosi mereka gitu. Terlalu capek karena tidak terbiasa, akhirnya ya sudahlah gitu. Nah, inilah yang menjadi eee, hal-hal yang butuh kita bantu gitu karena ketika speaking test diadakan di depan ya, writing test itu paling belakang. Speaking test itu membutuhkan kemampuan kosakata dalam tempo cepat. Jadi, outspoken langsung ya, itu hanya 11 sampai 18 menit gitu untuk 3 task gitu. Untuk writing yang paling akhir, which mean yang itu sekitar jam 3 itu waktunya 1 jam. 1 jam itu dia terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 20 menit itu menerjemahkan data ya, data-data pie chart, line chart, table atau map atau diagram. Yang kedua kemudian membuat essay. Essay sejumlah 250 kata dalam waktu 40 menit. Ketika tidak terlatih dengan sistemnya, itu biasanya memang letih dan kemudian ya sudahlah gitu. Ya, inilah yang kami butuh berikan selalu enhancement ya atau pelatihan seiring waktu di sela-sela mereka tetap menjalani kegiatan di Milbos bahwa suatu saat kalau sudah terbiasa ya udah biasa aja gitu. Jadi intinya sekarang itu pokoknya lakukan saja gitu, lakukan saja, belajar sedikit-sedikit gitu. Nanti mengenai tesnya ya memang tesnya seperti itu, tapi nanti kami tuh punya metode sendiri ya bagaimana membuat mereka kemudian bisa, "Oh ya sudah just do," gitu. Nah untuk just do ini gitu, kembali lagi kepada para orang tua gitu,
saya yakin orang tua juga mengenal anak-anaknya masing-masing ya, berada pada level mana mereka gitu, dan bagaimana membuat mereka tetap sabar untuk menjalani ini karena memang yang paling krusial adalah kemampuan kosakata gitu. Seperti tadi yang layaknya saya katakan, ini berbarengan dengan bagaimana mereka eee belajar bahasa Arab dan kemudian juga di-drilling untuk mengetahui, atau menerapkan kemampuan kosakata mereka dalam waktu singkat gitu. Let's say untuk yang anak, grade 11 itu waktunya tinggal sebentar lagi ya, sekarang itu sudah mulai masuk bulan Mei ya, Mei dan, Februari itu diharapkan mereka sudah punya skornya. Itu berarti untuk hari belajar aktif di sekolah saja, untuk dengan kita cuman punya waktu sekitar 5 bulan gitu untuk mempelajari. Kalau dimulai dari nol gitu, kami harapkan, tidak apa-apa berada pada level CA1 tadi yang saya jelaskan, tidak apa-apa berada pada level tersebut, tapi nanti tolong dipantau untuk penggunaan, aplikasinya dan, komunikasinya dengan gitu, untuk segera masuk pada level CA3 ya, heeh. Karena kalau CA1, CA2-nya belum diberikan penguatan gitu, percuma saja untuk langsung masuk pada, IELTS-nya gitu. Nah, disinilah peranan, aplikasi kami gitu yang bisa digunakan pada saat para ananda berada pada hari kunjungan dengan orang tua yang boleh pegang handphone kan saat itu ya. Disinilah peranan aplikasi, yang bisa membantu, anak-anak tersebut untuk mengejar atau, mengasah kemampuan mereka lebih sering sebetulnya, ya. Jadi ini frequently use gitu. Kami mempunyai aplikasi gitu yang bisa digunakan di HP, itu nggak harus di-download ya, tapi langsung saja nanti ada link yang diberikan gitu. Para ananda sudah akan memiliki username dan password-nya masing-masing untuk masuk ke, aplikasi tersebut. Jadi aplikasi, ini memiliki secara, global gitu, bahasa Inggris di Indonesia ataupun di sekolah nasional maupun internasional itu kalau kita, bagi menjadi tema-tema itu terdapat, sekitar 90 tema ya, tema-tema yang terkait dengan, mata pelajaran. Ini selama kita SD ya sampai ke SMA bahkan kuliah itu range-nya ini aja ya, 90 tema ini atau, kalau lebih besarnya lagi diskopkan menjadi 36 tema. Jadi inilah, konten dari aplikasi tersebut ya. Jadi ada, praktis untuk audio, juga, untuk listening, untuk video, dan untuk writing dalam bentuk worksheet. Jadi, ketika anak-anak menggunakan aplikasi nanti mereka akan, di-drilling untuk mengetahui bagaimana kosakata tersebut di-pronounce, bagaimana kosakata tersebut diberlakukan dalam gramatikal feature tertentu, gitu ya. Itulah yang, awal-awal pada level CA1 dan CA2 mereka akan melakukan apa yang disebut dengan, subjectical themes. Nah, ketika mereka sudah masuk, dan sudah terbiasa ya, gitu. Jadi di situ itu semuanya dimudahkan, ada artinya, ada katanya, dan katanya sudah berdasarkan tema dan kemudian mereka di-drilling untuk membuat kalimat step by step dengan grammatical feature tertentu, seperti itu. Dan, nanti akan ada apa, level-level yang, saya rasa admin sudah membagikan bagaimana cara penggunaan aplikasinya ya, jadi nanti silakan ditonton ya, seperti itu. Singkat lagi setelah mencapai level CA3 gitu, barulah anak-anak ini masuk kepada tema-tema yang terkait dengan IELTS. Karena tema-tema IELTS itu sebetulnya memang tema-tema dewasa ya. Jadi, kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringkali anak-anak, murid-murid yang sudah menjalani yang sekarang baru kelas 10 atau 11 itu mereka, "Miss, ini belum ngerti," gitu. Maksudnya mereka nggak paham bagaimana karena itu memang dunia dewasa, tapi memang anak-anak kita itu terpaksa sekarang dipercepat ya untuk menghadapi
dewasa, tema-tema persiapan yang dulu mungkin kita baru bisa menjelaskan hal tersebut ketika usia kita sudah cukup dewasa. Nah, karena sekarang requirement seperti itu gitu. Akhirnya ada lagi tema-tema yang kami sebut thematical themes ya. Yang ini disesuaikan dengan tema-tema yang memang terdapat pada soal-soal IELTS ya. Jadi sampai politik, pernikahan, dan hubungan sosial atau hukum-hukum seperti itu ya. Jadi ketika sudah masuk ke CA3 barulah anak-anak ini akan bersama-sama di drilling bagaimana menyelesaikan satu persatu skill tes yang tadi sudah saya jelaskan ya dari 4 skill tersebut gitu. Nah, untuk siswa-siswa itu tadi untuk yang pada level CA1 hingga CA2 ya. Untuk siswa-siswa yang ketika placement testnya sudah mencapai langsung berada pada posisi CA4 dan CA5 gitu, kami akan langsung memang mendrilling mereka untuk langsung ready melakukan IELTS practice seperti itu. Jadi kami juga sudah bertanya pada Ustadz Fadli bisa menggunakan 2 ruangan ya Ustadz Fadli ya, gitu. Karena memang nggak bisa dijadikan satu, akan saling mempengaruhi nantinya gitu. Saya yakin yang CA1 sama CA2 bisa mengejar, cuman kan yang CA4 atau CA5 juga mereka punya hak untuk terus melaju, jadi kami membutuhkan ruangan yang terpisah gitu. Untuk yang offline, saya lihat dari 2 ruangan yang disediakan oleh sekolah itu mumpuni untuk digunakan. Untuk yang online pada hari Selasa dan Rabu kami akan menggunakan sistem break room gitu. Jadi tutor utama akan menghandle untuk yang CA4 dan CA5, CA3, 4 dan 5 dan kemudian breakout room itu akan dihandle oleh tutor lain untuk terus mempersiapkan para ananda yang berada di level CA1 dan CA2 untuk terus bisa mengejar teman-temannya dan memang siap untuk mulai menjalani IELTS seperti itu. Insya Allah semuanya dimudahkan ya. Demikian kalau mengenai tes-tesnya mungkin itu lebih teknis ya. Saya rasa itu nanti anak-anak yang akan dijelaskan oleh kami. Selebihnya adalah memang persiapan untuk 4 Mei. Apakah ada yang harus dipersiapkan untuk 4 Mei? Sebaiknya tidak ada yang dipersiapkan gitu. Karena hasil dari tes itulah yang bisa membuat kami tahu bagaimana anak-anak ini bisa kami tempatkan posisinya gitu. Tapi kalau anaknya jadi belajar nanti sebelum tes supaya masuk level ini sebetulnya malah sayang gitu. Nanti itu akan malah tidak teridentifikasi oleh kami, seperti itu. Jadi, silahkan ala kadarnya saja nanti untuk datang gitu, untuk selebihnya ya mungkin saya menjelaskan saja ya, bahwa nanti pun di dalam, aplikasi ini bukan hanya untuk CA1 hingga CA3, tapi juga hingga CA5 ya. Jadi ketika masuk ke dalam aplikasi itu nanti sudah ada pilihan ya untuk, dia bisanya hanya masuk ke level yang ini, diklik CA1 gitu, nanti dia akan bisa masuk ke situ kalau memang, akunnya sudah terdaftar di situ, gitu. Nah, di dalam aplikasi ini, ada kemampuan untuk, listening, untuk speaking, untuk writing, dan untuk reading ya. Ditambah lagi dengan project, tapi saya rasa mungkin untuk project untuk 9 bulan ini, untuk tahap pertama agak berat gitu karena memang, kami saat ini benar-benar konsentrasi pada 21 siswa dari grade 11 yang memang harus menghadapi ujiannya gitu. Kalau yang, project itu nanti untuk jangka panjang yang untuk lebih-lebih mempersiapkan mereka misalnya masuk ke perguruan, tinggi negeri dengan jalur-jalur lainnya, seperti itu ya. Nah, any other than that oh ya, ketika, nanti kan akan ada passcode yang diberikan pada orang tua, juga pada siswa, ya.
untuk bisa mengakses aplikasi ini. Nah, aplikasi ini diharapkan passcode itu tidak diberikan ke orang lain, ke siapapun, atau mungkin orang tuanya iseng-iseng mau, menggunakannya, lebih baik, jangan. Kenapa? Karena ketika sudah, menggunakan aplikasi tersebut ketika sudah masuk ke dalam aplikasi tersebut, segala hasilnya itu langsung connect gitu ya ke dalam, report. Jadi seandainya misalnya, temennya tahu kemudian masuk dengan menggunakan akses code tersebut ya, ini nanti ada nilai-nilai yang bisa langsung masuk di dalam sini gitu. Nanti akan menjadi tidak valid kan bagaimana kami memberikan, report perkembangan Ananda pada orang tua kalau ternyata, aplikasinya dibuka oleh temannya gitu atau, siapa misalnya saudaranya atau apa. Jadi kami harapkan ini memang, benar-benar dipegang oleh anaknya sendiri gitu dan diakses ya ketika, memang, anak-anak berada pada, pengawasan anak-anak orang tuanya di rumah gitu. Sekali lagi, kami mau lebih, menekankan bahwa aplikasi ini bukan, pembelajaran kami pada kelas offline atau online ya, gitu. Jadi aplikasi ini adalah hanya tambahan gitu, cuman memang ini benar-benar mumpuni mengingat keterbatasan siswa. Ketika, mereka berada di asrama itu memang amat sangat terbatas waktunya gitu. Tapi kalau kelas offline atau online yang untuk kelas yang offline dan online yang kami lakukan 3 kali seminggu itu tidak menggunakan aplikasi ini. Jadi ada khusus tersendiri gitu. Terkait untuk hal-hal yang teknis pelaksanaan, kami rasa sudah cukup gitu ya. Jadi, rapot ini akan bisa dilihat oleh siswa it atau orang tua untuk dirinya sendiri ya. Cuman kalau ini kan ada di sini ada tampilan ya, ada 3 anak ya. Ini, adalah tampilan secara gabungan berdasarkan, CA1, CA2, CA3, CA4, atau CA5 gitu. Jadi berdasarkan lingkupnya sendiri gitu. Dan ini hanya bisa diakses oleh admin. Bisa ditanyakan sebulan sekali atau 2 bulan sekali pada admin, "Boleh nggak kami tahu posisi anak kami di dalam kelasnya?" Seperti itu ya. Tapi kalau untuk langsung, mengenai anaknya sendiri atau dirinya sendiri itu bisa langsung dilihat ya. Jadi masing-masing, eee masing-masing pekerjaan yang terkait tadi video, audio, atau dan lain-lain itu memiliki nilainya masing-masing. Kalau project itu mereka nilainya, masing-masing ada 5, jadi agak panjang nanti melakukannya. Terus untuk audio 1 per, assignment, untuk, mmm, worksheet itu 1 per assignment, dan untuk video itu 5. Dan ini yang bisa dilihat nanti hanya satu, ya, hanya satu untuk siswanya masing-masing. Yang gabungannya bisa ditanyakan lewat admin. Saya rasa demikian, semuanya sudah dijelaskan terkait schedule. Schedule akan diberikan lebih lanjut setelah kami mengadakan placement test. Secara general kami punya schedule-nya gitu, untuk standar gitu. Tapi kalau setelah, placement test kami lakukan dan kemudian ternyata memang kondisinya, ter-pattern agak berbeda, nanti kami harus mengganti lagi, bagaimana kami memberikan schedule-nya gitu, apa saja yang harus dilakukan dan makanya kami belum bisa share dulu untuk, GPD IELTS training schedule-nya saat ini gitu, menunggu hasil placement test. Dan terkait nanti untuk yang, CA3 sampai CA5 mungkin memang, bisa banyak juga diarahkan, tapi ini nanti di akhir-akhir ya untuk mengarah pada public speaking dan debate ya. Kalau prediksi dari mulai bulan April berakhirnya
sekitar bulan Januari mungkin bisa mulai ya untuk mendrill mereka untuk siap buat public speaking. Karena pada dasarnya public speaking itu berkaitan juga dengan speaking session, berkaitan juga dengan writing task 2. Writing task 2 yang tadi 40 menit harus membuat minimal 250 kata, essay, structured essay namanya gitu. Itu sebenarnya saling terkait ya. Jadi, eee, ekstra bisa diberikan pada siswa-siswa yang memang, eee, cukup mampu ya untuk melakukan hal tersebut. Cuman kalau belum ya kita tetap persiapkan untuk vocabulary-nya. Alhamdulillah gitu, insya Allah ini sudah saya paparkan semua gitu. Bila memang ada yang ingin ditanyakan silahkan, mungkin Ustadz Fadli atau, para orang tua ya gitu, yang, saya sampaikan di sini gitu. Ini adalah merupakan, pemaparan awal ya, kan kita kan ada, WA group ya, WA group yang nanti bisa terus, bagaimana menanyakan apa yang perlu ditanyakan ya kelak. Untuk saat ini yang, kami persiapkan pada tanggal 4 Mei adalah asesmennya ya, jadi placement test-nya. Baru kemudian akan ada, sedikit overview gitu, tapi itu akan kami sampaikan saja lewat, WA grup dan ke Ustadz Fadli ya, bagaimana, kondisi anak-anak di awal. Demikian, alhamdulillah, afwan, mohon maaf bila terlalu cepat menjelaskannya ya, tapi, semoga cukup jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silahkan diaturkan, Bunda, Ayahanda. Miss Walia, saya kembalikan ya Miss Walia ininya. Baik, terima kasih Miss Nina. Dan untuk Ayahanda dan Ibunda, jika ada pertanyaan boleh raise hand nanti atau di chat di kolom atau ditanyakan di kolom chat nanti bisa saya bantu bacakan. Seperti itu. Terima kasih. Ulang ya gitu. Jadi yang memang diharapkan saat ini adalah, ketika, jadi gini, ada ada ini kalau ini mungkin kasus sendiri ya. Jadi, berapa bulan gitu, pun terhadap saya dulu ya. Saya dulu belajar, bahasa Inggris, tapi kuliah itu, eee, S1 bahasa Prancis gitu. Ketika masuk pada tahun kedua saya sudah nggak bisa ngomong bahasa Inggris lagi gitu, padahal saya tinggal di luar negeri sebelumnya. Ini memang suatu proses yang, pada awalnya nggak saya sadari gitu, karena banyak kosakata bahasa Perancis itu sebetulnya mirip dengan bahasa Inggris, tapi pronunciation-nya berbeda gitu. Dan juga, terjadi pada murid-murid yang, mereka menempa studinya di Korea atau di Jepang atau di negara-negara lain yang tidak menggunakan bahasa Inggris, itu, otaknya itu penuh dengan, apa ya, karena kan kita ada perubahan-perubahan kata ya gitu, Arab ada perubahan kata gitu, bahasa Inggris punya, bahasa Prancis punya. Nah itu biasanya kendalanya terjadi di ketika berbicara dan ketika menulis gitu. Karena ada kalau Prancis itu ada istilahnya conjugaison ya, perubahan, kata kosakata. Kalau di, Arab mungkin perubahan fiilnya seperti itu. Nah ini terjadi juga pada, Ananda Fatkan misalnya, dia tiba-tiba bilang inspirate gitu. Apa ya inspirate? Saya bingung, dia dengan yakinnya itu bahasa Inggris katanya. Terus saya bilang, "Kayaknya bukan inspirate apa ternyata dia bilang inspire, maksudnya inspire gitu. Nah hal itu memang terjadi, bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang anak kita sudah bisa bahasa Inggris gitu, tapi ketika menjalani, mata pelajaran bahasa lainnya, itu akan ada mix otaknya, seperti itu. Nah, inilah yang berusaha kita, bantu juga. Jadi nanti akan ada, audio-audio yang dikirimkan gitu, yang kosakatanya sudah tertata terus untuk dipersiapkan untuk IELTS. IELTS dengan TOEFL itu sebetulnya lebih mudah di IELTS. Dia lebih punya, pattern pattern untuk, certain themes, untuk beberapa tema, untuk tema-tema yang muncul.
Tapi kalau IELTS itu kalau TOEFL itu dia general ya, jadi agak susah untuk dikejar karena pattern-nya itu tidak ter-identify dia gitu. Dia lebih banyak mengarah kepada hanya kemampuan gramatik, lebih banyak ke gramatikal gitu. Nah, jadi kalau tema-temanya atau structure esainya itu tidak bisa dipersiapkan gitu. Tapi kalau IELTS bisa dipersiapkan. Itu sebabnya ketika ditanya apa perbedaan TOEFL dengan IELTS gitu, saya lebih memilih untuk menyarankan menggunakan IELTS. Di samping dia skopnya lebih besar ya. Dia bisa ke dunia untuk barat, ke Eropa, dipakai semua di Indonesia pun dipakai gitu. Tapi kalau TOEFL itu lebih sedikit skopnya, dia lebih banyak ke Asia dan Amerika gitu. Dan kemudian tema-temanya atau cara menulisnya, terutama untuk ujian speaking dan writing-nya itu eh, tidak ada pattern-nya, tidak ada pattern-nya. Jadi sulit untuk anak-anak dengan keterbatasan waktu seperti anak-anak kita untuk masuk dipersiapkan dengan cepat untuk TOEFL. TOEFL ini sudah diberikan di Nurul Fikri ya gitu. Jadi boarding school Nurul Fikri itu memberikannya TOEFL. Cuman ya gitu, karena dia tidak punya certain pattern gitu, agak sulit pada akhirnya ketika ujian terakhir-terakhirnya di SMA mereka juga fail untuk TOEFL-nya gitu. Karena memang waktunya hanya sedikit kan yang dialokasikan. Nah, dan kemudian akhirnya rata-rata pada berlarian ke IELTS yang lebih lebih mumpuni untuk dipelajari dengan tempo agak cepat karena dia punya certain pattern. Ya, seperti itu. Maaf jadi saya tambahkan ya, untuk kita sama-sama tahu sebagai orang tua tuh nanti kendala anak kita tuh apa gitu ya. Yang paling signifikan lagi bila memang nanti anak-anaknya berada pada level CA1 dan CA2 gitu. Mohon maaf mungkin bisa ada agak sedikit penekanan pada Ananda ketika penjengukan atau ketika liburan untuk aktif menggunakan aplikasinya gitu. Admin kami akan membantu melakukan pengecekan gitu. Karena itu sebetulnya upload ya gitu. Jadi ketika upload kemudian yang diupload bukan bukan yang sesuai sama aplikasi, kami juga nanti akan berkomunikasi dengan orang tua gitu. Karena dengan penggunaan aplikasi ini kadang-kadang siswa juga akhirnya dia asal isi aja gitu. Karena sistem aplikasi kami begini, dia ada level 1 hingga level 1000 gitu. Nah, level 1 selesai baru bisa masuk ke level 2. Level 1 selesai itu dia hanya mengupload saja kalau dia lakukan sesuai instruksi tidak masalah. Tapi kalau dia upload apapun itu juga akan diterima oleh aplikasi ini gitu. Nah, setelah dia-upload, dia bisa masuk ke level 2 gitu. Dan demikian terus seterusnya sampai level berikutnya. Admin kami akan melakukan pengecekan terhadap apa yang mereka upload. Jadi dipastikan mereka mengupload memang sesuai dengan yang diminta, seperti itu. Walaupun bukan berarti harus 100% benar gitu ya, tapi paling nggak mereka melakukannya secara repetitif dan kontinu, seperti itu. Demikian Bunda-bunda dan ayahanda gitu. Seandainya ada pertanyaan atau apa gitu, silakan diaturkan. Ini nanti ada passcode ya. Afwan, Miss Velia, ini nanti akan diberikan pada orang tua kah? Iya benar Miss, nanti saya berikan melalui Japri ya. Oh, oke. Maksimal besok. Ini passcode untuk menggunakan aplikasi ya. Iya. Nanti Pak Denny. Ya. Ya, silakan Pak Denny. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya pahami tadi ya mungkin izin tanya, koreksi kalau salah. Ya, Jadi model pembelajarannya itu ada yang offline, artinya nanti tim LTS itu onset di Milbos kira-kira seperti itu ya. ya. Kemudian ada juga online, berarti sistemnya nanti daring. Kemudian dibantu dengan tools tadi ya, aplikasi web based tadi. Nah, Betul. ini yang aplikasi ini tadi saya sempat dengar di apa bisa diakses ketika kita
kunjungan gitu ya. Kita misalnya kita bawa handphone nanti anak bisa akses gitu ya, Iya, betul. yang tools atau mungkin saat liburan. Nah, mungkin tools ini kan apa namanya menjadi salah satu apa ya tools yang membantu anak-anak untuk meningkatkan tadi ya kosakata dan sebagainya. Saya pikir penting juga mungkin Mhm. teknis-teknis untuk akses tools ini harus diperbanyak di apa namanya dimaksimalkan gitu ya. Mungkin seperti apa teknisnya. Jadi bisa jadi kalau kita kita kunjungan mungkin anak-anak bisa mengakses gitu ya toolsnya ini. Walaupun kalau kita nggak kunjungan kan sayang sekali gitu ya. Atau pada saat liburan bisa nggak maksudnya diperbanyak aksesnya. Teknisnya mungkin bisa jadi antara Milbos dengan LTS. Apakah kita apa namanya kita ada handphone yang bisa disimpan di wali kamar sehingga nanti anak-anak bisa akses gitu ya dengan aslinya dengan responsibility yang tentunya harus dijaga sama-sama gitu untuk memaksimalkan tools ini gitu. Nah, ini teknisnya mungkin yang perlu perlu dibahas lebih lanjut. Mungkin itu yang apa yang saya tanyakan seperti apa nanti bisa kita maksimalkan sama-sama untuk toolsnya ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Denny, anaknya kelas berapa, Pak? Grade berapa? Sekarang grade ini 10 Grade 10. Oh, baik. ya. Eh, memang ketika memulai program ini banyak banyak ini ya, banyak apa perbincangan dulu, kesepakatan dulu dengan pihak Milbos gitu karena kan eh, Milbos juga punya Malviro punya visi dan misinya tersendiri gitu ya. Jadi mungkin eh, saya rasa ya layaknya kami sudah membimbing belasan tahun untuk program IELTS ini ya. Jadi kalau di total ayah dan bunda itu kita punya sesi itu eh, 36 kali 3 sekitar 100 ya sesi ya gitu. Insya Allah gitu. Anak-anak kita itu adalah penghafal Al-Quran ya gitu. Walaupun memulai tapi punya teknik sendiri gitu. Saya yakin dengan 100 sesi itu sebetulnya sudah cukup mumpuni ya untuk mencapai band 6 walaupun dari level yang rendah gitu. Namun memang kami berjaga-jaga seandainya terlalu rendah dan kemudian memang teknik dengan Arabnya atau fikihnya atau yang lainnya gitu. Kami memperbolehkan untuk menggunakan aplikasi gitu. Tapi saya rasa gitu ya untuk meminta izin misalnya malam gitu bisa pinjam HP dengan Murabi saya rasa itu belum diperlukan saat ini gitu. Itu menurut pertimbangan saya sendiri pribadi ya biasanya gitu untuk yang boarding school lainnya ya, dengan sesi 50 60 sesi itu saja sudah cukup gitu untuk mencapai certain apa certain band ya gitu yang cukup mumpuni untuk mempersiapkan anak-anak kita apalagi kalau misalnya yang masih grade 9 atau grade 10 kita buat anak-anak kita agak rileks gitu. Ini bukan apa yang harus segera dan harus cepat gitu, tapi lebih baik memang continue gitu. Fungsinya itu bukan hanya sekedar untuk IELTS ya, tapi juga untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk berada nanti pada jenjang perguruan tinggi yang lebih apa ya, yang materi-materi pelajarannya atau buku-bukunya juga mungkin sudah menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Jadi biarlah mereka tenang untuk menjalaninya bahwa ini bukan sekedar untuk mencapai sertifikat IELTS tinggi dalam tempo singkat 1 tahun, tapi Afwan, mungkin untuk grade 11 memang jadi seperti itu ya. Tapi untuk grade yang 9, 10, dan IDAT gitu, mereka masih punya banyak kesempatan ya, Pak, gitu. Bukan saya menolak gitu untuk bahwa aplikasi kami bisa silakan aplikasi kami silakan diakses kapan saja gitu dan tinggal bertanya pada admin karena admin akan mengganti tokennya itu setiap minggu gitu jadi memang akan ada yang harus ditanyakan pada admin tokennya apa untuk minggu ini atau saya rasa juga mungkin admin bisa share di grup orang tua bahwa untuk minggu ini tokennya ini supaya aplikasi tersebut bisa terbuka gitu. Tapi untuk malam atau apa saya rasa nanti belum dibutuhkan ya Pak ya gitu. Kita percaya anak-anak kita tuh cepat mereka.
mereka cepat gitu. Lupa memang bisa, wajar lupa gitu karena mempelajari bahasa yang berbeda gitu. Tapi kalau di dengan pengalaman kami selama ini ya, seharusnya 60 kali sesi saja sudah bisa kok gitu. Dan insya Allah dengan tipe belajar para penghafal Quran ya, mereka akan punya metode sendiri untuk mengingat gitu. Ya, Demikian. baik. Terima kasih, Bis. Ini kebetulan anaknya saya suruh ikut juga ini. Jadi ya, Ya jadi biar berarti mereka kita sama-sama ini ya, nggak ini ya, di bawah santai berarti ya. dibuat santai saja tuh. Karena biar Oke. mereka netral juga gitu. Ini kan alat komunikasi ya sebetulnya bahasa Inggris ini. Oh, Mereka santai. eh, jadi Tapi IELTS itu jangan kan santai. digunakan ya Jangan santai ya. santai gitu. Ada ilmu yang bisa didapat ya. Biar bisa lebih menyerap juga gitu. Kalau kita kasih drilling terus gitu ya pakai aplikasi, saya juga nggak yakin itu akan menyerap lama gitu. Sementara Inggris atau bahasa apapun itu kan alat komunikasi. Kenapa itu dijadikan standar untuk misalnya mau masuk ke perguruan tinggi negeri? Itu karena misalnya untuk jalur masuk ke kelas internasional yang memang di dalamnya menggunakan alat komunikasi bahasa Inggris, otomatis dia maunya juga tidak terhambat penyaluran ilmu akademisinya gitu. Dan kemudian untuk di luar negeri otomatis ketika berada di luar bagaimana nanti adaptasi dan kemudian mereka menjalani pembelajaran di dalam kampusnya masing-masing gitu. Itu yang menyebabkan IELTS menjadi standar certification seperti itu. Supaya mempermudah sebetulnya. Standar sertifikasi untuk luar negeri. Iya. Heeh. Itu satu proses ya gitu. Anak-anak itu kalau mereka memang mau mereka pasti bisa kok gitu. Dan ya insya Allah dengan 100 sesi yang dimiliki gitu. Cuman memang saya kan memang terus-terusan kalau bisa jadi intra, why not intra gitu ya. Jadi nanti kita coba ya Ustadz Fadli ya gitu. Kalau sudah jadi intra itu sebetulnya enak gitu. Karena apa? Sebetulnya antara IELTS atau TOEFL atau dengan mata pelajaran sekolah itu bisa diadaptasi gitu. Layaknya tadi yang sudah kami jelaskan ya bahwa penggunaan materi-materi subjektikal gitu dan kemudian tematikal itu sebetulnya ada dalam buku-buku kurikulum gitu. Jadi tidak menyimpang gitu. Cuma biasanya Terima kasih 500.000. Makasih, Mi. ya memang biasanya ini grade 7 ini, grade 8 ini, grade 9 ini. Kalau kita mengambilnya semua gitu. Semua Buang waktu mau secara bertahap. Demikian. Kalau Satu kata, satu kuartal. ya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada kami gitu terkait kerjasamanya antara orang tua dengan siswa ketika penjengukan? Nanti kalau misalnya anaknya berada pada level CA1 atau CA2 gitu, mohon juga tidak terlalu ditekan ya untuk bisa berlari mengajar ke CA3 gitu karena kami berpikir gitu penekanan itu nanti akan membuat anak-anak malah menjadi skeptis terhadap IELTS-nya gitu. Padahal IELTS-nya sendiri kan masih panjang tuh ya, long proses gitu. Aplikasi kami cukup ramah dan easy digunakan gitu. Memang sengaja supaya mereka santai gitu, mereka santai tapi bisa gitu, santai tapi bisa. Jadi nggak apa-apa mereka berada pada level manapun gitu. Yang kami jelaskan di sini adalah agar para orang tua dan siswa yang mungkin masih ada juga cukup paham. Oh nanti jadi aku bisa nanti kan ada beberapa assessment ya. Along the process selama 100 sesi itu ada beberapa kali assessment yang bisa lihatkan perkembangan siswa dan kemudian kami akan memindahkan levelnya seperti itu. Dan nanti juga ada tools-tools ya apa
buku-buku, cuman buku-buku ini adalah buku-buku workbook ya, gitu, workbook yang memang dipersiapkan supaya history anak tersebut dari mulai awal sampai akhir itu terdeteksi ya. Jadi kami tidak menggunakan kertas-kertas terpisah gitu, supaya anak bisa mereview, oh iya ya aku mengalami perkembangan dari readingnya, dari speakingnya, dari writingnya gitu. Itu sebabnya ada toolkit yang kami sediakan supaya hasil-hasil anak, hasil-hasil kreasi anak atau hasil-hasil kemampuan menulis mereka itu tercompile, terangkum dalam portofolio mereka seperti itu. Kalau tadi saya lihat ya gitu, baru ada 21 siswa ya kalau nggak salah ya. Benar Miss Velia, maaf. 21 siswa ya yang baru mengisi form Google G-Form-nya ya. Iya, betul, Miss. Belum Baru nambah. jam 10. Mungkin bisa di-share lagi, mungkin ada orang tua yang belum lihat kemarin atau tadi pagi ya ketika di-share gitu untuk mengisi. Jadi ini sebetulnya ada hubungannya gitu dengan apa yang akan kami berikan untuk enhancement masing-masing anak gitu. Data ini terutama terkait pada cita-cita dan profesi mereka gitu. Atau kegiatan-kegiatan mereka yang biasa mereka lakukan yang ada di Google Sheet ini gitu. Jadi mohon orang tua anaknya malam ini bisa mengisi ya supaya ketika placement test dan hari-hari berikutnya kami bisa lebih pendekatan individual ya terhadap masing-masing siswa. Oh iya, terkait untuk tutor gitu, kami memiliki beberapa tutor gitu. Untuk tahap awal ada satu tutor online yang akan walaupun dia offline tapi beliau akan ada Mr. Wafi, apakah ada di sini ya? Hadir, Miss. Alhamdulillah. Jadi Mr. Wafi ini saat ini sedang menempuh S2 ya di Monash University ya. Iya, betul. Di Australia. Di Australia ya, di Melbourne ya gitu. Beliau akan berada pada posisi online, cuman jadi kita menampilkan lewat layar Zoom ya. Walaupun kelasnya ada dua gitu, dua-duanya akan ada layar Zoom gitu yang dibantu dengan apa screen ya. Ustaz Fadi mungkin kami tidak menggunakan TV karena infonya kalau TV terlalu jauh Ustaz untuk dilihat. Jadi kami menambah dengan LCD di dinding atau di ruang kelas ya, di papan tulis kelas. Ya, seperti itu agar terlihat lebih besar bisa dilihat karena dengan 50 siswa ya memang walaupun nanti mungkin terbaginya 25-25 kalau pakai TV mungkin tidak terlihat gitu. Dan nanti Ustadz Afwan, Mr. Wafi akan berada online dan nanti akan ada satu tutor lagi yang memang offline. Tutor satu yang offline ini akan mobile yaitu kedua kelas gitu dengan dibantu para admin seperti itu. Media kami cukup mumpuni untuk berbagai level gitu karena memang ini sudah diuji cobakan belasan tahun ya gitu. Jadi insya Allah nggak akan sulit bagi kita. Mohon dibantu dengan doa juga untuk membantu anak-anak yang masih berada pada level C1, C2 untuk segera eh, apa bersama-sama teman yang lain untuk bisa langsung masuk ke IELTS-nya. Demikian. Dan yang tutor yang kedua yang berada di offline adalah Mr. Mr. Iwan. Apakah Mr. Iwan ada di sini? Ada, Miss. Ada. Assalamualaikum. Saya tadi nggak sempat melihat ya. Mr. Iwan adalah tutor yang akan secara offline itu berada di Melbourne. Saya akan tetap berada di Melbourne untuk bulan awal.
bikin laboratoriumnya di Priok kali. Untuk 2 bulan awal saya akan tetap mendampingi gitu untuk lebih bisa menangkap bagaimana kondisi realnya para 50 siswa kami tersebut di Milbos ya gitu. Dan untuk ke belakangnya mungkin saya akan menyerahkan pada para tutor yang memang akan masing-masing punya spesialisasinya dan para admin seperti itu. Jadi jangan ketika saya tidak datang kemudian oh gurunya nggak ada, anggap gurunya bukan saya gitu. Tapi saya itu memang hanya lebih untuk lebih apa ya, mengidentifikasi siswa-siswanya gitu dan kemudian secara reguler bertahap 2 bulan dan kemudian saya akan cek lagi gitu bagaimana kemampuan mereka di bulan ketiga atau setiap bulan sekali seperti itu ya. Jadi saya bukan tutor utama dalam pembelajaran IELTS di Milbos seperti itu. Gitu. Ada lagi para ayahanda atau ibunda yang ingin ditanyakan? Baik, Miss Velia, mungkin saya kembalikan pada para admin di English Global Institute untuk menutup atau ada yang mau dijelaskan tentang sedikit tentang aplikasi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Miss Nina. Jadi untuk terkait aplikasi nanti kami akan berikan passcode-nya paling lama itu besok. Terakhir kami usahakan sebelum jam 3 sore semuanya sudah kami kirimkan passcode-nya. Dan sekali lagi dihimbau untuk tidak share username dan password-nya ke yang lain karena itu akan mempengaruhi kevalidan atas nilai yang akan didapat seperti itu. Baik, Kalau toolkit-nya sendiri itu akan diserahkan untuk para siswa akan diserahkan pada tanggal 4 itu atau yang berikutnya, Miss? Tanggal 4 itu kan offline ya, toolkits-nya? ya toolkit-nya akan kami berikan pada tanggal 4. Oh, oke. Ya. Jadi nanti akan ada 4 jenis tes yang diberikan pada para ananda gitu dan itu dilakukan oleh 5 staff ya, 2 tutor dan 3 admin. Baik, Miss Velia mungkin sudah gitu ya, kita bisa tutup sesinya gitu. Nanti. Ya, baik, karena sudah saya rasa cukup, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Boleh nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Kiranya sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para wali santri yang sudah hadir dan Ustadz Fadli serta Miss Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh. Baik, boleh izin live ya gitu. Nanti akan ada tambahan-tambahan atau apapun nanti kami akan di-share di grup saja. Nah, demikian. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.